Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Arun Saputra. Nomor induk mahasiswa 1220083 kelas HSB. Ya, di sini saya mau menerangkan tentang pengertian korban dan akikoh. Dari segi bahasa dan istilah, korban dan akikoh mempunyai pengertian yang berbeda. Secara bahasa, korban artinya dekat atau bisa diartikan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut istilah, korban merupakan ibadah menyembelih hewan korban dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Pengertian akikoh dari segi bahasa sudah sangat berbeda dari korban. Akikoh dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikan akikoh adalah memotong rambut anak bayi, dan sebagian mengartikan akikoh adalah memotong hewan. Secara istilah, arti dari akikoh yaitu menyembelih hewan berupa kambing dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kelahiran bayi. Jelas berbeda bukan antara pengertian korban dan akikoh tersebut. Langsung saja dasar hukum akikoh dan korban. Dasar hukum yang melandasi adanya perintah akikoh dan korban ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perintah ibadah sunnah ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hukum akikoh. Akikoh dilaksanakan sebagai penembusan anak yang baru lahir, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikoh dilaksanakan afdolnya di hari ke-7 kelahiran anak. Berikut dasar hukum perintah akikoh. Dari Sam'urah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2838, An-Nasai nomor 4220, Ibnu Majah nomor 3165, Ahmad 5 atau 12. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan selanjutnya adalah sejarah korban. Tanggal 10 Dzulhijjah dalam hitungan tahun Masehi, setiap umat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, atau 10 Dzulhijjah dalam hitungan tahun Masehi, setiap umat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha. Banyak juga yang menyebutnya dengan hari raya haji karena pada tanggal tersebut umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji utama dengan wukuf di Padang Arafah. Awal mula dari perintah kurban ini adalah singkat saja, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ismail sudah diangkat menjadi seorang nabi dan berumur sekitar 13 tahun. Ya, dan digantikannya dengan domba atau daging kambing. Digantikan oleh Allah dengan domba atau daging kambing, dan setelah itu Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena perintah disembelihnya itu dikarenakan perintah dari Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui isyarat mimpinya. Wallahu a'lam. Ya, langsung saja. Dan begitulah asal mula sejarah adanya kurban. Peristiwa tersebut yang menjadi latar belakang mengapa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban ketika peringatan hari raya Idul Adha. Karena Nabi Ismail dengan keikhlasannya, karena itu perintah dari Allah, dan Nabi Ibrahim dengan
keikhlasannya dan keridhoannya, karena itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keikhlasan serta pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela melakukan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, maka Nabi Ibrahim berhasil meraih predikat Khalilullah atau kekasih Allah. Semua pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut hanya demi mencapai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja waktu akikoh. Bagaimana setiap anak yang baru lahir tergadai menjadi tanggungan dengan akikahnya sampai disembelih hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Ini kalau akikoh itu lebih afdolnya itu pas hari ke-7 kelahiran anak. Tapi kalau di luar itu ya insya Allah tidak apa-apa. Yang penting kalau bisa diakikoi. Ya, beragam rangkaian ibadah yang dijalankan umat Islam saat ini sebagai diantaranya pernah dipraktikkan di zaman dahulu. Bahkan ada sejumlah praktik ibadah yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ibadah wajib atau fardu yang dijalankan umat Islam saat ini pun juga pernah dilakukan umat-umat terdahulu seperti puasa, haji, sholat, wudhu, korban hingga akikoh. Dan ritual ibadah itu di masa kini telah disempurnakan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Salah satu tradisi yang berlangsung sejak dahulu dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah akikoh. Akikoh dalam istilah agama berarti penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya. Dengan niat dan syarat-syarat tertentu oleh sebagian ulama, akikoh disebut dengan nasikah atau zabihah, yaitu binatang yang disembelih. Dahulu pada masa jahiliyah itu juga sudah ada tradisi untuk seorang bayinya mereka melumuri kapas dengan darah. Lalu ketika mencukur rambut si bayi, mereka melumurkan pada kepalanya si bayi tersebut. Jadi pada masa jahiliyah itu sudah ada gambaran pada masa jahiliyah dulu itu banyak orang-orang jahiliyah itu berakikah untuk seorang bayinya. Dan setelah Islam masuk, setelah ada agama Islam, barulah akikoh anak bayi itu yang dulunya pada masa jahiliyah adalah melumuri kapas dengan darah akikoh, digantilah oleh Nabi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang dulunya darah itu diganti dengan minyak wangi. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW juga menggelar akikoh untuk kedua cucunya dari anaknya Fatimah, Hasan dan Husain. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyembelih akikoh untuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Masing-masing satu kambing. Selanjutnya ajaran akikoh yang dicontohkan Nabi SAW tersebut diikuti oleh para sahabat, tabi'in atau generasi setelah tabi'in, maupun pada masa-masa berikutnya atau masa-masa sekarang. InsyaAllah, amin ya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari saya bertutur kata atau berpresentasi atau menjelaskan,
Bila ada kesalahan atau kekhilafan atau kesalahan apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.